Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd. Ikhwani wa ahbabi fillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba Allah yang selalu memperhatikan ciptaan Allah, yang selalu menciptakan, yang selalu memperhatikan perputaran, peredaran waktu antara siang dengan malam. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Dan orang-orang yang mengingat Allah, yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, berdiri, dalam duduk, dalam kondisi berbaring. Kemudian memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, segala yang kulihat ya Rabb dari ciptaan-Mu, yang nampak atau yang tidak nampak, yang kecil atau yang besar seperti lautan ya Rabb, ma khalaqta hadza batila, tidak kuciptakan ya Rabb kecuali ada tujuan dan maksud, tanpa dengan kebatilan, tanpa menciptakan sesuatu abatha, tanpa tujuan dan tanpa maksud. Rabbana waqina adzabannar, ya Rabb ampunilah kami, selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ikhwani wa akhwabi fillahi subhanahu wa ta'ala. Satu pelajaran yang penting pada ayat ini, jika kita kaitkan keberadaan saya di tepi pantai salah satu pulau kecil di Pulau Seribu, kita lihat lautan yang begitu luas membentang. Kita lihat sejauh mata memandang, tiada ujung dan tepinya. Ombak yang begitu terus menerus tanpa henti. Ini adalah ayatun min ayatillah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pelajaran yang kita ingin ambil hikmah daripada ciptaan Allah lautan ini yang luas, yakni sebagaimana lautan yang begitu luas, samudra yang begitu luas, Allah titipkan di muka bumi ini sebagai pelajaran bagi hamba-hambanya yang beriman, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh umat Nabi Muhammad adalah penerus dakwahnya Rasul. Karena Rasulullah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalan Rasul? Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan basirah, dengan ilmu, dengan yakin. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang beritiba kepadaku. Aiman amanabi, yang beriman kepadaku. Satu di antara sifat yang harus ada pada dai itu adalah bahwa dadanya, bahwa hatinya seluas samudra yang kita lihat di hadapan saya. Kita lihat ma'asal muslim, samudra yang begitu luas, luar biasa. Luas. Tanpa ada ujungnya. Tanpa ada ujungnya. Yang dalamnya pun tidak terkira. Tetapi kita lihat, maksud dia kelihatan tenang kalau dilihat dari jauh. Tapi sesungguhnya dia bergolak. Tenang, tapi dia bergerak. Begitulah dai. Dai ponis tenang dia. Tidak tergesa-gesa, tidak gugup menghadapi setiap masalah, tapi dia terus bergerak dan bergerak dan bergerak. Kenapa? Karena tugas seorang dai adalah bergerak, menyampaikan agama Allah, dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dai itu bergerak. Dai tidak di tempat. Dai tidak duduk menanti umatnya datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, manusia yang paling afdal. Bahkan di Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid, penghulu pimpinan seluruh para nabi dan rasul. Dengan segala kemuliaannya, Nabi Muhammad SAW bergerak menyampaikan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitulah ombak lautan demikian. Yang kedua, kita lihat samudra nan luas ternyata memberikan begitu manfaat. Manfaat dari airnya itu sendiri sebagai penetralisir panas, segala bau yang masuk ke dalam lautan semua dinetralisir oleh lautan. Bayangkan kalau lautan tidak ada, lautan tidak asin, apa yang terjadi? Tidak ada manusia yang berani mendekati lautan, karena setiap hari jutaan kilo, jutaan sekian kubik kotoran yang datang ke lautan, tapi semua dinetralisir oleh lautan. Begitulah dai jika berada di situ tempat, dia akan mampu menetralisir segala kemaksiatan yang ada. Dengan gerak yang dilakukan, maka seluruh kemaksiatan, seluruh kemungkaran dapat dihilangkan dengan bijaksana dan hikmah, ibarat sebagaimana lautan itu.
Dan lautan memberikan manfaat yang begitu luas. Lautan adalah sumber kehidupan manusia. Dai merupakan sumber islah dan perbaikan bagi manusia. Tanpa dai, bahkan dunia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga kami mengutus seorang rasul. Artinya, jika kaum itu telah didatangi rasul, membawa kebaikan, membawa kebenaran, mengajak manusia kepada Allah, tidak mau taat baru diazab oleh Allah. Kalau belum, maka tidak akan diazab oleh Allah. Subhanallah. Itulah lautan, ma'asyiral muslimin. Lautan memberikan manfaat yang begitu banyak. Di dalamnya ada ikan, di dalamnya ada gas, di dalamnya berbagai macam, ada garam dan sebagainya. Begitulah dai memang harus memberikan segala yang dia bisa untuk umat. Nabi Muhammad SAW tidak perlu dengan umat sesungguhnya. Umatlah yang perlu dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi umat tidak mengerti, umat tidak paham. Makanya selalu datang bukan hanya memberikan dakwah saja, memberikan apa yang bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam satu ketika hampir iqamati sholat, tiba-tiba Rasul pulang ke rumah, kemudian datang lagi, kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa aku lakukan demikian? Aku pulang ke rumah, aku teringat ada bagian umat, ada harta umat yang belum bagikan, dan aku tidak suka ada satu hari pun ada harta di rumahku sebelum membagikan kepada umat. Aku tidak akan pernah tenang. Begitulah seorang dai, memberikan apa yang bisa untuk umat, untuk perjuangan umat. Seperti hanya lautan, tiap hari lautan dilempar kotoran di dalamnya, ada bangkai, ada kotoran manusia, ada sampah, ada limbah. Tapi apa yang diberikan oleh lautan? Kebaikan, diberikan ikan, diberikan permata, diberikan ini dan seterusnya. Itulah pesan Allah pada lautan ini bagi kita semua orang Islam, terutama para dai Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita seperti lautan, hati kita seperti lautan. Memang Allah ciptakan manusia kecil, tapi dadanya bisa lebih luas daripada lautan sesungguhnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, apanya datang kepada lautan akan dimaafkan. Begitulah Rasulullah memaafkan umat. Subhanallah, tidak mudah mendoakan dengan doa yang tidak baik. Rasulullah pernah mengatakan setiap nabi punya doa yang mustajabah. Tapi semua mereka telah gunakan doanya untuk menghancurkan umat. Setelah mereka tidak tahan dengan ujian, dengan berbagai macam ujian yang diberikan oleh umat, tuduhan kepada umat, pembangkangan kepada umat, perlawanan terhadap kepada para nabinya. Tapi Nabi Muhammad SAW menyimpan doanya, menyimpan doa Rasulullah nanti diberikan pada hari kiamat untuk umatnya. Rasul ingin mendoakan umatnya, ingin memberikan syafaat bagi umatnya agar mereka dapat selamat daripada azab Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, atau umatnya yang di bawah surganya sehingga dapat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan sebagai syafaat bagi umatnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa ahbabi fillahi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan hikmah kepada kita, Allah berikan pemahaman kepada kita. Jadilah kita dai-dai yang hatinya, yang dadanya seperti lautan, dan juga ilmunya seperti samudra yang luas tidak bertepi. Hendaknya seorang dai membekali dirinya dengan hati dan sifat seluas lautan, dan juga ilmu sedalam dan seluas lautan, agar dapat berdakwah dengan ilmu, dengan bijak, dengan hikmah, dengan basirah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita, dicontohkan oleh salafun salih rahmatullahi alaihi. Wafaqna wa iyyakum, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.